diversion structure untuk desain example-nya. Ini sudah di-upload oleh Profesor Asep Sapi di LMS, jadi Anda bisa nanti download bahannya. Kita mulai saja ya. Di sini ada beberapa konfigurasi bagaimana diversion structure itu kita rancang. Yang pertama kita bahas dulu. Yang pertama adalah free of take, overflow, free of take. Jadi di sini free of take tapi ada overflow, ada where, semacam where. Jadi off take-nya akan melewati where ini. Sedangkan yang di ongoing channel itu bebas tanpa ada structure. Untuk itu perhitungan hidrolik kita berdasarkan sensitivity-nya. Jadi kalau ongoing channel dia akan proporsional dengan apa yang di off-taking channel, di diversion oleh off-taking channel. Di sini kita bisa lihat kalau incoming channelnya sekitar antara 200-300, maka yang ongoing-nya adalah yang bagian di arsir ini. Sedangkan yang off-taking-nya adalah sisa dari incoming channel dikurangi dengan ongoing channel. Di sini ada beberapa kelemahan, sebenarnya bukan kelemahan ya. Kekurangan dari konfigurasi free optic ini. Jadi kadang-kadang lebar wear kita bisa menjadi tidak realistik karena kita mengakomodasi debit yang besar ini. Yang channel kita tidak dapat kedalaman di sini. Kemudian ini tergantung juga pada hidrolika saluran ongoing. Jadi kekasaran saluran, geometri, dan lain sebagainya berpengaruh terhadap konfigurasi pembagian debit ini. Kemudian juga ada efek drawdown. Jadi kita bisa lihat ketika penyadapan terjadi di sini ada efek drawdown. Ini diakibatkan karena velocity flow di sini relatif lebih tinggi dibanding yang di hilirnya. Dengan demikian akan terjadi akselerasi yang mengakibatkan hydraulic depth-nya lebih rendah dibanding di hilirnya. Ini desain parameter untuk menghitung bagaimana alokasi debit. Jadi kita biasanya diberikan data, kemudian luas penampang aliran, kecepatan aliran, dan juga kehilangan head-nya. Jadi yang kita cari dari konfigurasi ini adalah berapa lebar ambang atau wear of take-nya, kemudian berapa tinggi ambang atau P. Jadi di sini ada dua parameter, lebar ambang dan tinggi ambang dari dasar saluran. Ini yang menentukan konfigurasi parameter lainnya. Biasanya kita melakukan perhitungan dengan menggunakan head maksimum. Kemudian kita juga menduga kedalaman aliran di bagian hulu dari Z. Jadi kalau kita lihat di sini ada titik Z. Di sini ada titik Z. Jadi kedalaman di hulu dari titik Z ini kita nanti duga. Di hulunya juga kita duga. Karena itu kita bisa menghitung HX dari head kedalaman dan head velocity. Kemudian dari HX yang ada kita menghitung QX-nya. Ini untuk tiap-tiap
bukaan delta B. Jadi nanti di sini lebar wear ini kita sekat-sekat menjadi delta B, kemudian ini yang dilakukan untuk perhitungan QB-nya. Delta QB ini adalah penjumlahan dari total QX keseluruhan. Jadi tahapan perhitungannya seperti itu. Yang kita ingin cari untuk debit yang dipersyaratkan apakah lebar ambang dan tinggi ambang sudah memenuhi parameter-parameter geometri saluran kita. Itu tadi satu konfigurasi. Jadi optiknya kita menggunakan persamaan ini. Kemudian yang ongoing-nya tidak ada kontrol. Kita bisa langsung menghitung kedalaman aliran dan juga total head-nya dari velocity yang diberikan. Ini desain condition-nya. Biasanya kita membuat tinggi dari crash wear kita itu sama dengan Y target. Kemudian dari situ kita mulai menghitung H maksimum, yaitu adalah head dari kedalaman ditambah dengan head dari kecepatan. Karena itu kita bisa menghitung YX kita untuk kedalaman ini. Kemudian kita masukkan faktor losses di sini. Kita bisa menghitung delta QX untuk tiap-tiap interval lebar dari wear kita. Jadi ketika BT ini ada total dari lebar dan QT ini adalah total dari QX sudah sesuai dengan data-data yang diminta, maka kita bisa menghentikan perhitungan dengan asumsi B total ini adalah B yang kita rancang sesuai dengan tinggi ambang P. Jadi kita bermain dengan dua variabel ini. Kalau ambangnya kurang lebar, P-nya kita turunkan. Kalau debitnya sudah memenuhi, kita bisa naikkan lagi P-nya, sehingga nanti ambang kita bisa lebih lebar lagi. Jadi kita bermain dengan dua faktor ini untuk mencari konfigurasi yang optimal untuk formasi wear dengan ongoing channel yang tanpa structure. Ini satu konfigurasi. Kita bisa lihat lagi konfigurasi yang lain. Ini free optic, tapi di sini ada gate-nya. Jadi ada pintu air. Sama seperti yang tadi, di ongoing channel tidak ada hydraulic structure. Ini kita bisa gambarkan pembagian debit dari off-taking sama yang ongoing, dia seperti ini. Juga seperti halnya konfigurasi yang pertama, di sini ada efek drawdown, dan juga ada ketergantungan terhadap hidrolika saluran ongoing. Jadi debit-debit yang pembagian ini dipengaruhi oleh saluran ongoing yang ada di hilirnya. Desain parameternya sama seperti tadi, hanya di sini bukan tinggi ambang lagi, tapi kita menggunakan gate karena itu adalah lebar pintu dan maksimum bukaan pintu kita. Ini kita sebut dengan W. Jadi kita bisa lihat di sini bukaan maksimum kita adalah W. Jadi ini bisa naik turun. Di sini adalah lebar ambang tetap fix, beda dengan yang tadi, yang wear. Ini kita nanti menghitung berapa bukaan pintu air yang kita perlukan. Ini pun efeknya terhadap W untuk melakukan debit yang kita sadap sebesar QT. Jadi yang continuing discharge tetap seperti tadi tanpa ada structure
Sedangkan yang off-take ini kita simbolkan debitnya sebagai QT. Jadi di sini adalah HT adalah H total, H dari kecepatan aliran head ditambah dengan kedalaman alirannya. Ini yang menentukan hubungan bukaan skat, QT, dan HT di sini. Jadi hidrolik parameter yang kita akan rancang adalah H target di sini. Jadi kita biasanya menggunakan pintu untuk mengatur level muka air yang ada di hulu dari pintu kita. Dengan mengetahui berapa besar jet, maka kita akan bisa menentukan berapa bukaan yang diperlukan untuk mengalirkan debit sesuai dengan debit target yang akan kita sadap. Ini adalah konfigurasi kedua. Jadi biasanya desain kondisinya kita menentukan target seperti tadi. Y target adalah kedalaman target ditambah dengan head kali kecepatan target. Ini kita trial and error HT kita dengan H target yang awal, kemudian kita tentukan debit kita dengan syarat head loss kita harus lebih besar dari sepertiga HT. Ini kita akan dapatkan bukaan pintu yang optimal adalah 2/3 kali HT. Kalau ini masih belum memenuhi antara Q dan HT ini, kita repetisi, iterasi hitungannya, sehingga nanti kita akan dapatkan kesesuaian antara HT, QT, dan WT kita. Jadi WT kita 2/3 dari HT kita memenuhi debit yang akan dialirkan dengan lebar ambang B ini. Itu konfigurasi kedua. Ini kita bisa lihat dari contoh soal. Ini contoh soal untuk gate of free offtake. Dia dirancang untuk debit periode ulang 20 tahun sebesar 500 meter kubik per detik. Capacity dari continuing downriver, jadi yang terus itu 300. Batas adalah 200. Kalau uniform water depth-nya dan velocity-nya masing-masing 3,93 meter dan 2,32 meter per detik, kita maka bisa menghitung H target kita dengan persamaan ini. Ini adalah Y target, ini head kecepatan untuk, kemudian kondisi 2, energy head HT above the seal of the offtake equal dengan energy depth in the river, karena tidak ada spillway effect. Jadi kita bisa sesuaikan HT kita adalah H target sebesar 42. Kemudian kalau ini kita masukkan ke rumus rating curve, HT-nya adalah 420, kita bisa menghitung KT kita. Jadi KT kita adalah 200, kita masukkan persamaan sini. B yang kita perlukan adalah 12,91. Kemudian dari sini kita menghitung WT kita 23 dari HT, kita akan dapatkan bukaan dari pintu kita setinggi 2,80 dengan lebar pintu 12,91. Jadi ini sudah memenuhi persyaratan hidrolik yang kita punya. Nah, konfigurasi yang ketiga adalah passive diversion. Jadi di overflow offtake ini kita menggunakan orifice control. Kemudian di sini ada aware dengan free overflow. Jadi orifice controlnya ini kita sebut dengan flat screen. Di sini ada orifice. Di sini adalah free wear. Sama seperti hal tadi, sensitivity dari konfigurasi bangunan kita bisa digambarkan dalam bentuk grafik debit seperti ini. Jadi ini off-taking-nya, kemudian ini adalah ongoing untuk key maximum. Karena di ongoing ini ada orifice control
yang bisa mengatur besar debit maksimumnya. Jadi semuanya nanti sisanya dilewatkan ke off-take. Perhitungannya pun sama seperti tadi, hanya di sini variabel desain kita lebih banyak. Jadi yang berpengaruh adalah pada continuing channel ada lebar orifice, kemudian ada lebar off-take untuk wear kita, kemudian bukan orifice, bukan pintu kita, dan di sini ada wear, ada tinggi ambang. Jadi yang dua di bawah ini untuk yang off-take channel, sedangkan yang di atas ini untuk yang ongoing channel. Kita masukkan parameter-parameter lain dengan diketahuinya head loss sepanjang orifice-nya, kita bisa menghitung H target, kemudian H dominan di hulu, kemudian kita hitung head-nya, kemudian kita hitung debit T dominan. Ini adalah debit dominan yang ada di off-take, sedangkan ini adalah debit dominan yang ada di continuing channel. Jadi H dominan itu adalah H yang umum rata-rata yang akan menghasilkan nanti QT dominan dan Q continuing dominan. Konfigurasinya seperti ini. Ini free flow yang melewati wear kita dengan tinggi crash-nya sebesar P dari dasar saluran. Kemudian juga dia mempunyai lebar B, sedangkan yang di screen-nya ini kita menggunakan orifice dengan lebar B kecil di sini. Kemudian di sini kita mempunyai variabel W crash untuk yang continuing. Jadi kita bisa menghitung. Ini H ongoing kita, di sini adalah H continuing yang masuk ke saluran kita di sini. Kita menghitungnya sama seperti tadi. Ini bukaan kita, bukan pintu kita samakan dengan Y target, karena itu kita bisa menghitung H target kita sebesar depth ditambah dengan velocity head-nya. Kemudian head loss yang terjadi adalah kita hitung alfa V kuadrat dibagi 2G. Ini kita bisa bedakan. Kalau untuk yang orifice, dia menggunakan V Q continuing dibagi dengan lebar dari orifice kita dikalikan dengan bukaan orifice. Kita akan dapatkan V. Demikian pula kalau dia wear. Jadi kita bisa menghitung, karena itu kita bisa melihat P kita, tinggi wear kita, itu adalah H target ditambah J target. Ini tidak ada efek backwater. Untuk konfigurasi ini, kita bisa mengasumsikan H dominan kita sama dengan H uniform. Kemudian di sini kita yang H untuk off-take-nya, itu adalah H yang continuing dikurangi dengan tinggi wear di off-take kita. Jadi kita bisa hitung HT dominan kita, off-take, itu adalah H continuing dikurangi dengan tinggi wear. Ini untuk debit yang jet lebih besar dari gamma HT, kita menggunakan rating curve ini, karena itu QT off-take yang domain, ini kita bisa hitung dengan mengganti faktor HT di sini dengan H domain dikurangi tinggi ambang. Untuk yang continuing pun demikian, kita punya bukaan untuk orifice kita dengan tinggi bukaan sebesar W ini. Ini kita bisa gantikan Y continuing-nya dengan H continuing, H totalnya. Jadi kita bisa dapatkan untuk persyaratan H continuing kita harus lebih besar 3/2 kali tinggi dari bukaan orifice. Ini kita bisa menghitung key domain kita dengan persamaan ini. Karena itu key dominan maksudnya, itu adalah yang dominan di off-take dengan dominan yang di continuing.
Jadi dengan menghitung persamaan ini kita bisa mendapatkan berapa tinggi wear yang diperlukan dan berapa bukaan orifice yang kita harus setting. Jadi nanti yang dapat adalah perhitungan tinggi wear dan bukaan orifice kita untuk konfigurasi passive diversion ini. Jadi di sini adalah wear, tapi di sini adalah flat screen yang berupa orifice control. Jadi dia bisa mengontrol tinggi debit, besar debit yang harus lewat di ongoing channel ini. Itu konfigurasi ketiga. Ini kita bisa lihat aplikasinya dari contoh soal ini. Ini sekarang untuk periode ulang 20 tahun, debitnya 500, maksimum capacity yang ongoing-nya 200. Jadi yang terus ada 200 maksimum karena dia dikontrol oleh orifice tadi, screen. Jadi yang kita off take adalah 300 di sini. Jadi diversion flatnya kita mulai dari Y target di ongoing channel dengan debit discharge-nya 120. Kita mulai trial pertama di bawah 200 ini. Karena itu kita hitung velocity-nya, Q dibagi dengan luas penampang, kita dapatkan kecepatan aliran. Kemudian kita hitung head loss control-nya, jet dari besar H-nya. Kita akan dapat Q ongoing-nya sebesar ini, jet-nya sebesar 0,25. Di sini ada ketidaksesuaiannya. Ini untuk upstream river dominant discharge 300. Kita hitung lagi desainnya. Untuk kondisi 1, ya target kita adalah bukaan dari orifice kita. Ini 313. Energi depth-nya kita hitung sebesar 334. Kemudian ini head loss-nya kita hitung. Karena itu dari persamaan continuity kita bisa dapatkan kecepatan alirannya. Jadi kita di sini bisa menghitung bukaan dari orifice kita adalah debit 120 ini kita bagi dengan 313, ini target kita, bukaan kita, dikali 280 kecepatan alirannya. Jadi kita dapatkan B untuk wear kita, untuk orifice kita sebesar 13,69. Ini kita cek lagi dengan optik dari target untuk menghitung, tinggi wear dari optik kita. H target kita ditambah jet head loss, H target kita tetapkan 334 tadi di perhitungan sebelumnya. Kemudian ditambah dengan head loss yang 0,10, kita dapatkan tinggi wear. Itu kita masukkan kembali untuk kondisi kelima. Ketika tidak ada backwater, maka kita bisa menghitung Q dominan kita sebesar H key continuing ditambah dengan key off take. Kemudian dari situ kita menghitung head yang terjadi, kita dapatkan sebesar 420. Itu untuk konfigurasi yang ketiga. Kita teruskan perhitungannya dengan HT dominan. Dengan perhitungan ini minus sebenarnya. Kita dapatkan H optiknya 0,76. Kita masukkan ke persamaan debit, kita dapatkan 1,39 dikali bukaan dari wear, lebar dari wear kita. Yang continuum pun kita cek lagi, dia sekarang menghasilkan debit 156 dengan koefisien
dari pintu kita, orifice kita 0,4. Kemudian di kondisi 9 kita hitung lagi persamaannya untuk key domain. Domain dikurangi dengan tinggi ambang, P. Ini kita bisa dapatkan sama dengan CD. Ini adalah yang continuing. Oh sorry, ini tambah nih ya. Ini yang debit offtake, debit yang ongoing. Ini adalah key dominan, kita bisa hitung di sini. Maka kita akan dapatkan lebar wear yang diperlukan sebesar 104. Ini kita bisa cek persamaannya sehingga nanti ongoing totalnya hampir sama dengan asumsi semula. Ini untuk konfigurasi yang ketiga. Nah, yang keempat adalah konfigurasi passive diversion proporsional. Jadi kita lihat dia menggunakan dua-duanya wear. Jadi proporsional terhadap lebarnya. Jadi semakin lebar dia akan nanti asumsinya akan menerima aliran yang lebih banyak dibanding yang lebih sempit. Ini proporsional seperti ini antara yang ongoing dengan yang offtake. Dia proporsional. Ini untuk sensitivity alatnya. Desain parameternya kita punya tetap 4, hanya di sini sama, yaitu lebar dari wear untuk yang continuing, dan tinggi ambang dari wear untuk yang continuing, dan lebar dari wear untuk yang offtake, dan tinggi ambang dari untuk yang offtake. Jadi kita menghitung seperti tadi pendekatannya, ada H ongoing, ada H continuing, ada H offtake. Jadi ongoing ini yang masuk, incoming, ini adalah yang terus, ini adalah yang disadap, total hanya. Ini konfigurasinya seperti ini, sama-sama wear, hanya di sini tinggi ambangnya berbeda-beda dan lebar ambangnya pun berbeda-beda. Karena itu nanti kita akan mempunyai head loss untuk yang offtake dan yang wear akan berbeda juga, karena tergantung dari geometrik dimensi dari wear kita. Desain conditionnya kita menggunakan rasio ini. Key total adalah key offtake, ini key incoming adalah key offtake ditambah dengan key continuing. Jadi ongoingnya, incoming kita bisa hitung dari sini. Kemudian H ongoingnya atau yang continuingnya adalah Y ongoing tambah kecepatan ongoing, head-nya. Kita akan dapatkan persamaan ini. H continuing ditambah dengan tinggi ambang dari continuing, itu adalah H ongoing ditambah Y, ada tambah gamma water, tambah dengan H continuing. Ini kita bisa dapatkan untuk tinggi ambang yang sama dari dasar saluran. Untuk PC dan PT kita maka bisa menghitung debit yang continuing dan debit yang offtake dengan persamaan ini. Ini kita bisa lihat di contoh soal berikut ini. Untuk contoh perhitungannya, kita menggunakan debit periode orang 20 tahun sama tetap 500. Kemudian dominan discharge di refernya kita asumsikan 300. Jadi ini adalah debit maksimum, sedangkan ini adalah debit dominan. Jadi dominan itu yang nanti beroperasinya debit konfigurasi untuk konfigurasi wear kita. Tapi dia juga dengan asumsi nanti masih bisa menampung debit maksimum ini. Jadi dominan itu adalah debit desain untuk operasional yang paling sering kemungkinan debitnya. Sama perhitungannya seperti tadi, kita dapatkan besar N-nya 60%, kita dapatkan dari incoming dan continuing. Kemudian kita hitung debit dominan dan debit ongoing-nya.
dengan rasio 100% dan 60% ini, kali incoming kita dapatkan 0,40 kali 300 sekitar 120 meter kubik per detik untuk debit ongoing. Kita hitung kondisi 2 untuk yang ongoing-nya, total head-nya, kedalaman aliran ditambah dengan kecepatan head kecepatannya, kita dapatkan 334. Kemudian kondisi 3-nya kita bisa dapatkan untuk H continuing ditambah dengan tinggi ambang continuing itu sama dengan H ongoing ditambah dengan setengah dari H continuing. Ini kita dapatkan persamaan baru. Kemudian ini kalau kita masukkan, kita akan dapatkan H continuing tambah tinggi ambang continuing sebesar 4,20. Kemudian di sini kita hitung debitnya untuk H continuing ini, kita menggunakan rumus WARE 2,1 dikali BC, H continuing pangkat 3/2, H continuingnya kita ambil dari sini, maka kita akan dapatkan untuk debit 120, lebar dari continuing, WARE kita, dia memerlukan lebar sebesar 25,33. Kemudian di situ kita bisa menghitung pula tinggi ambangnya. Jadi ambang dari continuing itu sama dengan ambang dari offtake, tinggi ambangnya. Karena itu kita bisa selesaikan tinggi ambangnya di offtake sebesar 2,48. Kemudian ini kita hitung kembali untuk offtake-nya. Kita akan dapatkan lebar offtake yang diperlukan, lebar WARE dari offtake itu sebesar 38. Ini kita menggunakan rumus 180. Di sini debit offtake-nya adalah 180. Jadi di debit dominan itu adalah debit ongoing dikurangi dengan debit, total debit yang masuk dikurangi debit ongoing adalah debit offtake. Ini memerlukan lebar 38. Itu konfigurasi yang sama-sama WARE. Sekarang kita punya yang pasif juga, proporsional dengan orifice control. Jadi di sini sekarang ada orifice control, flat screen, ada WARE, kemudian di sini ada WARE. Jadi di sini ada WARE, ada orifice, kita bisa lihat konfigurasinya. Ini yang offtake-nya, WARE, sedangkan di kontrolnya ada WARE, ada orifice. Jadi di atas WARE itu ada orifice-nya. Ini konfigurasinya. Ini pembagian debitnya nanti akan seperti ini. Jadi pada kondisi tertentu dia akan flat karena dia dikontrol oleh orifice ini untuk debit maksimumnya. Sehingga nanti sisa debit akan melalui offtake channel di sini. Ini perhitungannya sama. Kita akan menentukan nanti lebar dari continuing WARE, kemudian tinggi ambang dari continuing WARE, kemudian di sini offtake-nya, lebar offtake, WARE offtake, dan tinggi ambang dari offtake. Dan sini tambahan lagi, karena dia double untuk yang ongoing-nya, ada orifice-nya, maka kita nanti akan dapatkan informasi berapa bukaan dari orifice yang diperlukan. Jadi parameter-parameter ini, ongoing, continuing, dan offtake, total head-nya yang menjadi dasar perhitungan kita. Jadi untuk debit-debit tertentu, kita bisa menghitung AV, kemudian head loss di offtake. Ini konfigurasi tadi, ini design condition. Jadi incoming itu adalah yang kita sadap, kemudian yang continuing. Kemudian di sini ada faktor N, kita bisa hitung dengan persamaan ini. Sehingga kita dapatkan yang ongoing itu adalah 100% kurangi N dikali incoming. Ini kita bisa tentukan head-nya
dari kedalaman ongoing ditambah kecepatan aliran ongoing, maka kita dapatkan untuk yang continuing kita gunakan persamaan ini, total head ditambah dengan tinggi crash dari continuing, itu adalah H uniform kita. Jadi kalau untuk wear kita menggunakan rumus ini, sedangkan orifice kita menggunakan rumus ini. Dan logikanya ini harus sama. Jadi ini yang menjadi dasar perhitungan dengan sederhanakan bahwa tinggi dari wear continuing dan tinggi dari wear, tinggi ambang dari wear optik itu kita bikin sama, maka kita bisa menghitung K optik kita dengan persamaan wear ini. Kemudian ini adalah yang continuing itu 2/3 dari H continuing, total head continuing. Ini sama dengan tinggi dari bukaan orifice kita. Jadi kita bisa melihat yang ongoing itu adalah 1 minus N dari incoming, itu adalah debit. Ini yang kita jadikan dasar dalam perhitungan. Di sini perhitungannya jauh lebih panjang. Jadi Anda nanti bisa lihat sendiri, kita gunakan debit maksimum 6 periode ulang sama 500. Di sini kita lihat untuk yang continuing kita set menjadi 200. Ini kita hitung untuk berbagai kondisi. Untuk continuing ini kita akan dapatkan H total kita sebesar 2,42. Ini kemudian kita cek dengan kedalaman aliran yang continuing, 2/3 dari H total continuing, kita dapatkan kedalamannya 1,61. Jadi untuk debit yang sebesar continuing ini 200 meter kubik per detik, kita akan dapatkan bukaan pintu kita sebesar setinggi 1,61 meter. Ini kemudian kita cek untuk debit-debitnya. Kita bandingkan kembali kondisi 3 untuk yang debit sadapnya, maka kita bisa menghitung debit sadap sebesar 79,80 dikali H sadap, H continuing maksudnya, pangkat 3/2. Jadi kita menggunakan rating curve untuk kondisi ini untuk mendapatkan H yang paling cocok di sini. Jadi ketika kita by iterasi, kita akan dapatkan konfigurasi debit untuk berbagai H continuing. Jadi ketika H continuing-nya 2,5, total debit yang lewat adalah 315. Kita naikkan H continuing 275, debit yang lewat menjadi 364. Terus sampai nanti H continuing-nya mencapai 3,5, debit yang lewat 523. Jadi di sini kita bisa hitung incoming river adalah debit yang continuing ditambah dengan debit yang optik. Ini kita dapatkan incoming discharge-nya. Jadi persyaratan total debit ini sudah dipenuhi sehingga iterasi hitungan kita sudah kita bisa selesai, sudah bisa kita finishkan. Nah, konfigurasi berikutnya ini gabungan antara off-take dengan wear. Kemudian ada kontrol di off-take-nya. Jadi off-take-nya sekarang yang menggunakan kontrol di sini. Ada gate-nya, sedangkan ongoing channel-nya dia menggunakan wear. Ini sensitivity-nya kita bisa gambarkan dengan grafik ini, di mana nanti yang untuk ongoing itu key maksimumnya kita bikin flat, datar. Kemudian sisanya nanti akan disalurkan lewat saluran sodetan. Nah, desain parameternya sama seperti tadi.
Jadi kita punya ambang untuk yang continuing dan lebar ambang untuk yang continuing. Sedangkan yang off take-nya adalah orifice, itu dia bukaan pintunya W dan lebar pintu. Totalnya adalah P. T di sini dengan sub simbol. Di sini yang jadi parameter kita adalah H ongoing, H continuing, dan H dominan untuk yang incoming. Ini konfigurasinya. Jadi yang where-nya, yang continuing ada di sini gambarnya. Sedangkan yang off take-nya kita bisa ilustrasikan dengan gambar where. Maksudnya dengan orifice seperti ini. Ini contoh di lapangnya. Bagaimana yang off take ada di sini. Sedangkan where adalah yang terus ini. Konfigurasi debitnya dia mengikuti hal seperti ini. Jadi desain conditionnya sama seperti halnya konfigurasi lain. Kita mulai dulu dari H ongoing, yaitu total depth ditambah dengan velocity head dari alirannya. Kemudian kita hitung H dominan, total head dari aliran dominan itu adalah Y dominan ditambah V dominan. Karena itu kita untuk yang continuing kita bisa dapatkan H uniform itu adalah HC total head yang menyangkut kedalaman aliran dan kecepatan aliran ditambah dengan tinggi crash dari wear kita. Ini kita bisa tentukan debit HC-nya. HT adalah HC tambah PC. Kita debitkan dalam bentuk persamaan rating curve ini, maka kita bisa menentukan berapa lebar W dan berapa lebar B yang diperlukan untuk konfigurasi kita. Nah, yang berikutnya lagi adalah konfigurasi antara overflow optik dengan kontrol. Jadi di sini ada gauge untuk kontrolnya. Di sini adalah wear dengan free flow-nya. Ini hampir sama dengan konfigurasi pertama. Kita bisa lihat sensitivity dari bangunan kita mengikuti grafik seperti ini. Jadi di ongoing channel kita lindungi dengan Kimex, maka sisanya adalah mengalir ke saluran sodetan. Kemudian parameter desainnya masing-masing untuk continuing itu adalah buka lebar dari pintu orifice dengan tinggi bukaan dari pintu orifice. Sedangkan yang wear itu adalah ambang dan juga lebar ambang. Nah, di sini hidrolik parameternya lebih kompleks. Jadi dia mensyaratkan H target, H dominan mengikuti rumus-rumus yang sudah baku. Ini contoh konfigurasi tadi. Yang continuing menggunakan wear dengan tinggi bukaan W continuing untuk aliran dominan. Kemudian yang disodet optik dia menggunakan wear biasa dengan tinggi wear P dengan debit optiknya QT. Jadi ini kita bisa hitung desain kondisinya untuk konfigurasi tersebut dengan pertama mengasumsikan tinggi bukaan dari orifice kita itu sama dengan Y target. Karena itu H targetnya kita bisa hitung dari velocity depth, head depth dari aliran dan velocity head. Kemudian jet target lossesnya kita hitung dari velocity-nya dengan besaran seperti ini. Karena itu tinggi dari ambang di off-take itu adalah H target ditambah jet target. Jet targetnya adalah head loss yang terjadi. Karena tidak ada efek backwater, karena efek mendungnya tidak ada, maka kita bisa samakan
H dominan kita sama dengan H uniform. Di sini kita bisa menghitung H offtake kita adalah H continuing dikurangi dengan tinggi wear di offtake. Kemudian demikian pula HT dominan itu adalah H continuing dominan dikurangi dengan P dari offtake. P ini adalah tinggi ambang dari dasar saluran. Kemudian kita cek dengan persamaan rating curve QT, CT, BT kali HT maka 3/2, maka untuk offtake pada debit dominan kita bisa hitung dengan persamaan ini. Kemudian untuk yang continuing sama seperti halnya di persamaan 7, kita bisa tentukan besarannya seperti ini. Karena itu key debit yang kita punya untuk domain key continuing domain adalah CD dikali B, C dikali bukaan where kita, bukan orifice kita, diakarkan 2G H dominan. Jadi key dominan kita adalah K sadap dibagi dengan K ditambah dengan K continuing. Ya, saya kira itu kita sudah diskusikan berbagai konfigurasi dari bangunan sadap dan bangunan penerus. Ada beberapa konfigurasi pertama free offtake dengan syaratnya, kemudian adalah free offtake dengan gate free offtake, keduanya ini pasif masing-masing offtake, kemudian ini adalah yang ketiganya passive diversion tapi dia proporsional. Kemudian passive diversion tapi proporsional dengan orifice control. Jadi debitnya seperti ini. Ini parameternya. Jadi saya kira itu bahan-bahannya. Silakan dipelajari kembali. Mudah-mudahan nanti membantu dalam menyelesaikan ujian akhir semester pada tahun depan. Silakan di-download di LMS kita. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Cukup, Pak. Cukup ya, oke. Kalau cukup, saya kira kita bisa sudahi sampai di sini pertemuan kita. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Banyak, Pak.